perkenalkan, nama saya Opin Cahya Hakomia. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Dewa Alit Prata, dan Nahda Salsabila. Kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi yang sangat menarik, yakni materi kami, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, apa saja yang mempengaruhi perkembangan tersebut? Kita saksikan dalam video pembelajaran berikut ini. Faktor yang mempengaruhi perkembangan yang pertama yakni faktor natur E. Faktor natur E adalah faktor bawaan yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Faktor ini merefleksikan sebuah aliran yang disebut dengan aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, bawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Faktor natur E atau genetika merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya atau segala potensi baik psikis maupun fisik yang dimiliki individu sejak masa sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Pengaruh gen terhadap kepribadian sebenarnya tidak secara langsung, karena yang dipengaruhi gen secara langsung adalah kualitas sistem syaraf, keseimbangan biokimia tubuh, dan struktur tubuh. Baiklah, itulah faktor yang pertama. Faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dewa Alit Prata akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Opin Cahya Hakomia dengan lanjutan materi yaitu pengaruh faktor nutur E terhadap perkembangan. Faktor nutur E adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan, atau disebut juga dengan aliran empirisme, yang menjadikan faktor lingkungan atau pendidikan maha kuasa dalam menentukan perkembangan seorang individu. Nutur E mengacu pada kondisi lingkungan dan yang mendukung pengembangan. Lingkungan adalah keseluruhan fenomena, peristiwa, situasi, atau kondisi fisik atau alam atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Faktor lingkungan yang dibahas pada pemaparan berikut ini adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, masyarakat, dan yang terakhir adalah media sosial. Mungkin cuma itu pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan poin ketiga tentang materi determinasi faktor natur dan nurtur dalam perkembangan aspek-aspek psikofisik serta implikasinya dalam pendidikan. Dalam perkembangan individu, faktor natur dan nurtur adalah penentu perkembangan aspek-aspek psikofisik individu. Aspek-aspek perkembangan individu meliputi yang pertama ada fisik, yang kedua intelektual, yang ketiga sosial, yang keempat emosi, yang kelima bahasa, yang keenam moral, dan yang terakhir ada agama. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Intelektual atau kecerdasan atau daya pikir merupakan kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Jadi, anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk. Sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Anak yang mempunyai pembawaan baik dan didukung oleh lingkungan pendidikan yang baik akan menjadi semakin baik. Sedangkan bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan bakat itu sendiri. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak secara optimal jika tidak didukung oleh bakat baik yang dibawa anak. Dengan demikian, aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dan lingkungan. Baik, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga ilmunya dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.